Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas Liputan Sumbawa, jumpa lagi bareng Liputan Sumbawa. Nah, kali ini Liputan Sumbawa menghadirkan dua orang hebat. Ada Kak Puji. Kak Puji Halo. ini dari Universitas Mataram. Nanti kita tanya banyak hal dengan Kak Puji ya. Ya. Kemudian ada Mbak Faiha. Ya, Iya. halo. Mbak Faiha ini yang kedua kali kan kita ya? Iya, betul. Ya, karena baru ketemu 2 kali saya agak lupa namanya. Nama saya Faiha Hania Fahri, selaku di sini Ketua Umum dari Komunitas Remaja Sehat Sumbawa, Korasa. Ya, Korasa ya, bagi teman-teman cerdas Liputan Sumbawa yang sering menonton atau yang sering membaca, pasti tahu itu Korasa apa. Nah, jadi kita akan membahas salah satu program unggulan dari Korasa yang bernama apa namanya itu? Gina Rasa. Gina Rasa. Ya, Gina Rasa itu apa itu, Kak Faiha? Jadi Gina Rasa ini adalah singkatan dari program kami yang berupa kolaborasi dari Korasa dan ibu-ibu PKK Kabupaten Sumbawa, yaitu Gerakan Ina dan Korasa, yang menggabungkan gerakan ibu-ibu untuk pendidikan anaknya dengan apa yang sudah diberikan modulnya seperti yang di depan ini. Oke. Dari Korasa. Menarik ya teman-teman. Jadi ada inovasi dari Korasa ini. Jadi, tidak hanya menghimpun adik-adik remaja, tapi juga sampai orang tuanya. Asing nih ya, Kak Puji ya. Ya. Ya, oke. Nah, tentu kan sebelum program ini disusun, kemudian dilaksanakan, apa sih yang melatari sehingga ada Gina Rasa? Yang melatari tentunya banyak, terutama bahkan mungkin penonton sendiri yang mungkin berupa remaja ataupun ibu-ibu dan orang tua, bapak-bapak, pasti merasa adanya kesenjangan komunikasi dari orang tua kepada anak, karena seringkali orang tua menginginkan sesuatu, namun anak menginginkan hal yang berbeda dan akhirnya timbul konflik begitu. Jadi ada komunikasi yang tidak terhubung ya. Iya. Oh gitu. Jadi didasari dari alasan itu, kami pun ingin mencoba untuk memperbaiki komunikasi dari antara para ibu terutama dan anaknya. Lalu terciptalah program ini, Gina Rasa. Boleh tahu ada nggak stakeholder di luar Korasa yang diajak ini? Misalnya ada komunitas tertentu atau lembaga pemerintah, ada nggak itu? Seperti yang tadi saya bilang, ini kolaborasi dengan Ya. PKK kan. PKK Jadi, itu sampai level kecamatan kan ya? Desa, kelurahan ya? Iya, desa, kelurahan, kecamatan. Berarti ini sasarannya sampai tingkat situ ya? Desa, kelurahan gitu ya? Iya, kita ingin sampai semuanya menyeluruh mendapati efek dari program kami ini. Oke, hari ini sudah berapa desa atau kelurahan yang sudah diajak komunikasi untuk melaksanakan program? Kebetulan baru pagi ini kami melaksanakan program Gina Rasa yang kedua ini. Dan di program kali ini kami sudah berhasil mencapai kurang lebih 40 desa untuk mendapati tiap desa tersebut kader perwakilan yang nantinya kader-kader inilah yang akan mengedukasi ina-ina di desa tersebut. Oke, jadi ina-ina ini orang tua ibunya ya maksudnya ya? Ina Ya. itu ibu. Ibu. Baik, kalau dari sisi adik-adik remajanya sendiri ya, dari anaknya, apa yang bisa teman-teman Korasa dapatkan? Masalahnya apa? Sehingga harus mereka juga dilibatkan gitu. Dari kami yang pendirinya. Tentu saja karena kami adalah remaja, jadi kita sendiri juga pasti pernah merasakan 1-2 kali ataupun lebih konflik dengan orang tua ketika sebenarnya keinginan kita berdua berbeda, walaupun keinginan kita pasti itu semua dirasa baik untuk kita sendiri gitu. Egonya gitu ya? Iya. Ego anak muda lah. Iya, dan itu kan ada cara khususnya sendiri kan ya Kak Puji untuk mendekati itu, untuk membangun jembatan yang bisa menyambungkan apa sih yang sebenarnya dua pihak ini, yaitu orang tua dan anak-anaknya inginkan. Dari 40 desa atau kelurahan yang sudah ditemui, diajak ngobrol, bicara, gimana respon dari masyarakatnya? Kebetulan alhamdulillah sekali tadi di programnya saat kami menyebarkan kit tadi kami tuh seperti membungkus dalam satu plastik itu ada modul ini, lalu pre-test dan post-test. Yaitu pre-test kami beritahukan kepada ina-ina tersebut untuk kader-kader untuk mengisi pre-test
seperti apa komunikasi mereka dengan anak mereka sebelum penyuluhan. Lalu post test kami akan mereka akan isi 1 bulan setelah mereka telah menerapkan apa yang ada di modul ini sebagai bahan komunikasi mereka untuk anak-anak mereka. Nanti diketahui lah berdasarkan hasil post test, diketahui kan hasilnya seperti apa kan gitu ya. Sebagai bahan evaluasi untuk kami juga. Itu berapa lama? Untuk ini sih karena kami ingin membuat evaluasi yang jelas, kami menerapkan target 1 bulan dahulu. Dan jika ternyata program ini membawa perubahan yang banyak, yang positif juga, kami akan melanjutkan program ini dan juga memperkembangkannya agar bisa ke daerah-daerah lain lagi. Baik, sebelum kita ke Kak Puji, apa yang menjadi indikator keberhasilan atau output dari program Gina Rasa? Tentu kan ada target kan ya? Ya, apa itu? Tentu saja kami ingin sekali hasil yang didapatkan itu berupa membaiknya hubungan komunikasi antara ibu dan anaknya itu sendiri. Karena kadang menurut saya sendiri orang tua juga sebenarnya hanya ingin yang terbaik untuk kita, tapi terkadang cara kita meresponnya bukan karena kita tidak menghormati mereka, tapi karena kita merasa juga ada kok cara yang bisa lebih baik untuk kita berkembang, untuk kita mewujudkan hasil yang sama, namun dengan cara kita. Namun kadang orang tua mungkin tidak mendapatkan ide tersebut dan akhirnya terjadilah konflik, atau sebaliknya juga anak tidak mendapatkan ide yang orang tuanya ingin. Ini sangat menarik nih Kak Puji. Iya. Kalau menurut Kak Puji, ini kan masalah yang setiap hari kita temui nih di masyarakat kita kan ya. Apa sih yang menjadi penyebab ini sehingga ego anak-anak ini lebih tinggi dari orang tuanya gitu, terutama dengan ibunya ini? Gimana Bu Kak Puji? Jadi situasi saat ini kan banyak berita-berita yang akhirnya memperlihatkan kita gitu bahwa kondisi hubungan antara orang tua anak gitu, khususnya ibu itu kan tidak baik-baik saja gitu. Nah ini yang menjadi satu spot yang kemudian Korasa ingin fokuskan gitu. Salah satu alasan kenapa akhirnya kita membuatkan ini, ada satu model yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Fai bahwa ada apa ya dengan anak remaja kita gitu. Jadi modul ini berisi tentang paparan-paparan masalah remaja saat ini apa sih? Dan semua masalah itu akhirnya baliknya kemana? Baliknya terkait dengan relasi kita dengan orang tua gitu. Terutama ibu gitu. Jadi di dalam modul ini kita membantu para orang tua gitu untuk belajar bagaimana sih caranya berkomunikasi dengan anak-anak, dan salah satu cara pertama untuk berkomunikasi adalah memahami dunia remaja itu seperti apa gitu. Nah, ambil contoh nih, misalnya kita melihat kan beredar banyak ya di banyak tempat gitu ya tentang penggunaan zat terlarang, kemudian akhirnya pergaulan bebas dan sebagainya gitu. Kalau kita tarik semuanya gitu, larinya kemana sih? Ada hubungan yang tidak harmonis di situ. Broken home Salah satunya. Tapi kita bisa bilang bahwa hubungan yang tidak harmonis itu karena apa sih? Ada tangki cinta yang itu kemudian tidak kita bisa penuhi di anak-anak kita gitu. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan terus si anak-anak kita ini gitu, remaja kita gitu. Kita para orang tua juga harus mengevaluasi diri gitu. Nah, sehingga harapannya lewat buku ini para orang tua bisa menambah pengetahuannya tentang bagaimana sih menjadi orang tua dengan anak-anak remaja gitu. Karena ini butuh situasi yang khusus kan gitu. Apalagi mungkin situasi yang dialami oleh anak-anak kita itu berbeda 360 derajat daripada momen-momen kita dulu. Sekarang ada satu aspek yang zaman dulu mungkin nggak ada, apa tuh? Sosmed. Sosmed. Handphone gitu. Zaman kita dulu nggak ada. Tapi sekarang semua informasi itu ada di handphone. Di genggaman tangan, di dalam kamar. Hampir 24 jam gitu. Tapi satu sisi yang kita bisa pahami bahwa handphone ini satu sisi bisa membawa kebaikan yang luar biasa kalau kita bisa tahu apa fungsinya dan memaksimalkan fungsinya. Tapi satu sisi itu bisa membawa banyak sekali bahaya gitu. Nah, orang tua harus paham kondisi itu gitu. Nah, untuk paham itu dia harus punya ilmunya. Nah, sementara kita nih para orang tua nih Bang, para orang tua ini nggak belajar untuk ketika dia di tahap jadi orang tua ada ilmu baru yang harus dia pahami gitu. Dan kita juga harus paham bahwa zaman kita dulu kecil
berbeda loh situasinya. Nggak bisa kita nerapin semua yang kita dapetin dari orang tua kita waktu kita kecil, kita terapin ke anak-anak kita, nggak bisa. Apalagi Zamannya Gen udah Z ini berubah. agak lain kan. Betul, Pola komunikasinya kan. betul gitu. Dan itu yang kemarin harus dipahami Iya. sama kita para orang tua remaja ini untuk bisa memahami bahwa oke, ini harus belajar. Ya, karena kita sama-sama belajar sebenarnya gitu. Jadi anak-anak belajar bagaimana menjadi remaja yang sehat dan harus difasilitasi oleh lingkungan juga yang sehat. Oke. Lingkungan yang sehat adalah orang tua yang hangat membersamai anak-anaknya gitu. Kak Puji, Ya. menarik. Kalau dari tadi kan diskusi kita fokus pada Ibu Ina. Iya, ya. Peran Bapak gimana? Nah, itu yang kemudian insya Allah akan menjadi salah satu tema kita ya di next Iya. semester ya, Oh, next Kak Pai semester. ya. Oke. Gitu. Jadi kita sudah 2 kali ketemu dengan forum Gina Rasa ini gitu. Iya. Dan di next semester kita akan mengangkat tema salah satunya terkait dengan peran ayah Iya. gitu. Selama ini kan kita memahami bahwa kita para laki-laki dewasa ini tugasnya adalah mencari nafkah, Bener. menghidupi istri dan anak-anak kita gitu. Apakah itu hanya itu? Tentu tidak. Iya. Gitu. Kita juga punya peran yang luar biasa untuk membersamai mereka. Gitu. Iya. Saya pernah ditanyakan gitu. Kalau ibu perannya A, B, C, D. Kalau ayah gimana? Kalau kita mau ke goal jangka panjang gitu, peran ayah itu juga adalah membantu anak-anak untuk tumbuh sehat. Iya. Sehat apanya? Kalau kita pakai definisi sehat itu ada sehat fisiknya, Iya. sehat mentalnya, sehat spiritualnya, sehat sosialnya gitu. Ada 4. Iya. Oke. Sehat fisik. Oke, sebagai bapak kita nyari nafkah buat anak-anak kita tumbuh sehat dengan makanan, minuman, dan semua berbagai macam hal yang bisa mensupport kesehatan fisik mereka. Iya. Ya, tapi nggak hanya itu ternyata. Kita juga harus hadir di situ, ada di situ secara fisik, bisa menggendong anak-anak, bisa memeluk anak-anak, dan itu sangat penting. Iya. Dan itu sangat relate dengan sehat yang kedua, yaitu sehat mental. Ngaruh dia ya. Ngaruh. Iya. Kita sekarang dalam tanda kutip sibuk ini itu penting. Pertanyaan kita kan, ini kan saya cari untuk anak-anak saya. Tapi kita lupa bahwa aspek anak-anak itu tidak hanya aspek uang atau aspek ekonomi. Iya. Tapi kita juga butuh hadir di situ sehingga anak-anak itu juga dapat contoh tuh gimana sih mental yang sehat. Bagaimana kemudian kita sebagai bapak datang ke rumah marah-marah, ya kan, Iya. emosional, Iya. akhirnya berkomunikasi yang kemudian membuat kita bertengkar dengan pasangan, Iya. yang ujung-ujungnya membuat anak-anak jadi melihat, Iya. oh gini loh, ternyata pola komunikasi orang dewasa. Mau nggak mau kan akhirnya dicontoh sama Iya. anak-anak kita, gitu. Belum lagi sehat yang ketiga, sehat spiritual Iya. gitu. Ini penting sekali kita sebagai pemimpin rumah tangga untuk kemudian menghadirkan lingkungan yang spiritual, Tias. Iya. Gitu. Apa tuh koneksi kita dengan di atas gitu. Oh ternyata hidup itu tidak hanya sekedar mencari nafkah ya. Iya, benar. Tidak hanya sekedar hubungan kita dengan manusia lain, tapi juga hubungan kita sama di atas gitu. Iya, hablum minallah. Hablum minallah. Karena begitu banyak riset-riset tentang konsep religiusitas yang mengatakan bahwa orang semakin dia tekun dengan pemahaman ibadahnya, koneksinya dengan Tuhan, dia semakin bahagia. Iya. Dan ketika dia bahagia, ngaruh lagi ke kesehatan yang keempat, yaitu kesehatan sosial. Iya. Orang-orang yang punya relasi sosial yang bagus, itu ternyata kalau kita bawa mundur, dia punya kesehatan spiritual yang bagus, kesehatan mental yang bagus, dan kesehatan fisik yang juga bagus. Akhirnya semua terkoneksi satu sama lain gitu. Nah ini yang bisa jadi ya, bisa jadi para ayah itu belum belajar sampai ke situ gitu. Iya. Sibuk nyari nafkah. Betul, gitu. Baik, kita kembali ke Faiza. Sasarannya nanti berapa desa? Kalau tadi kan 40 ya. Ini kan di Sumbawa ada 165 desa, 7 kelurahan. Nah, ini kan besar ini. Tentu kita pengennya semua desa Baik. yang tercapai. Tadi juga itu 40 adalah total kecamatannya yang kami capai dari untuk kader-kadernya tersendiri. Dan ternyata tadi kami juga melihat antusiasme karena beberapa kecamatan datang dengan beberapa kader. Sedangkan kita hanya menyediakan 1 modul untuk per kader. Dan itu membuat kita sadar kalau kayaknya lebih harus diperkembangkan lagi gitu ya. Frekuensinya ditambah. Frekuensinya ditambah.
Oleh karena itu juga tadi sebenarnya sempat ada beberapa bapak-bapak Ya. di acara Gina Rasa tersebut. Nimbrong gitu. Ya, namun yang dari saya personal perhatikan sih mereka tidak mengikuti sampai akhir. Oke. Mereka lebih banyak di luar. Iya. Dan saya juga pun mungkin ini karena program dari awal kita sudah bilang untuk Ina gitu Iya, ya. iya. Jadi mungkin mereka dalam otaknya sudah, oh ini untuk para ibu-ibu bukan Iya. untuk kami para bapak. Oleh karena itu kita ingin membuat juga program yang memang kita sudah bilang nih, ditegaskan ini untuk bapak ya, untuk para bapak. Karena di sini kalau ingin membuat program untuk para bapak juga sepertinya masalahnya bukan hanya dengan kesadaran tapi juga dengan stereotip mungkin yang sudah ada di masyarakat bahwa Ya. ayah itu tidak berkontribusi sebanyak apa yang ibu-ibu itu kontribusikan dalam pertumbuhan mental anaknya gitu. Oke. Dan Baik. itu yang ingin kita coba rubah. Satu Nah, ke depan persatu. nih kan tadi disebut dengan PKK. Kalau ke depan ada nggak organisasi atau lembaga pemerintah yang lain yang juga konsen dengan isu perempuan dan anak ini yang akan diajak kolaborasi gitu? Untuk saat ini jujur kami belum tahu. Belum. Tapi sudah beberapa saat ini memang Ibu Bupati dan Bapak Bupati sering mendukung Korasa dan kami juga berharap itu bisa membuka jalan lebih besar lagi untuk Korasa ke depannya dengan Baik. forum-forum lain dengan komunitas-komunitas lain yang ada. Ya, artinya Korasa itu tidak eksklusif ya teman-teman. Iya. Inklusif, membuka ruang berkolaborasi dengan Korasa. Untuk anak kami juga sadar kalau Ya. kita juga masih butuh banyak tenaga manusia lagi, Butuh bermacam-macam. relawan juga kan ya, Yang volunteer gitu. profesional seperti psikolog dan lain-lain di ahlinya bidangnya untuk membangun Korasa dan memberi ilmu-ilmu pada anggotanya juga Iya. gitu. Kalau boleh tahu, siapa tahu nanti teman-teman viewer Liputan Sumbawa tuh mau cari di mana nih sekretariatnya Korasa, di mana? Kami ada Instagram Korasa, Nah. yaitu namanya Korasa Sumbawa. Kalau kalian cari terus DM, selalu ada admin yang akan membalas ya. kalian. Baik. Dan bahkan jika kalian mengekspresikan ketertarikan kalian untuk bergabung, kami akan menyambut dengan senang hati tentu. Wah, keren nih. Korasa terbuka ya. Iya. Tentu. Saya kembali ke Kak Puji. Iya. Kak Puji, support pemerintah seperti apa kalau Kak Puji lihat nih? Ya. Selama Alhamdulillah ya. ini. Ya. Ini sudah 2 kali kegiatan Gina Rasa ya. Iya, betul. Jadi pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa itu sangat support luar biasa. Tidak hanya dalam tanda kutip tempatnya yang kemudian kita gunakan, tapi juga bagaimana kemudian pemerintah kabupaten itu mengerahkan SDM yang ada di situ gitu. Dan di pertemuan pertama, kedua ini saya melihat begitu antusias ya ibu-ibu PKK dari awal sampai akhir, Bang. Jadi tadi itu kita mulai sekitar jam 8-an ya gitu. Iya. Kita selesai itu jam 1. Ya, Itu audiensnya masih penuh. tetap stabil Iya. ya jumlahnya. Dan bukan karena terpaksa gitu, karena setelah sesi tadi gitu ada banyak sekali audiens yang bertanya. Iya. Ada banyak audiens yang bertanya sampai akhir. Bahkan tadi karena waktu yang terbatas, karena kita sudah bilang kita kasih jam 1 itu masih. Dan akhirnya setelah kegiatan itu pun masih ada diskusi-diskusi personal gitu. Dan menariknya gini, Kak Fai tadi juga selain ibu-ibu kakak ternyata ada suaminya yang nemenin. Tadi kan juga memang ada nih bapak-bapak dari beberapa kecamatan tuh datang gitu. Tapi ada yang menarik tadi, ternyata suami-suami yang nemenin itu juga ternyata oke. Dia bekerja di instansi dinas kesehatan tadi ada. Baik. Iya. Ya kan gitu. Kemudian ada yang memang dia adalah ibu anggota PKK, ternyata dia adalah orang yang bekerja di Kominfo. Kominfo. Ya, akhirnya tadi tuh terbuka tuh bahkan dari dinas DP2 AKB ya gitu, untuk dinas pemberdayaan perempuan gitu. Ada juga timnya yang kemudian hadir gitu. Nah, ini membuktikan bahwa ternyata antusiasme pemerintah kabupaten itu sudah mulai terasa menyebar, tidak hanya di level pimpinan yang sangat mensupport kita, tapi juga di level bawah gitu. Nah, sehingga harapannya seperti yang tadi Kak Fai sampaikan gitu. Tadi memang PR kita kan memang buku ini gitu, buku model ini kita tidak bisa memberikan hard copy semuanya gitu. Iya. Tapi kami nanti buat pemirsa yang kemudian melihat acara ini boleh DM kami di Instagram dan kami akan mengirimkan modul ini dalam bentuk soft copy gitu. Dan ini tentu saja akan sangat membantu kita semua gitu ya, menyebarkan informasi baik bahwa
remaja itu adalah anak-anak kita yang dia juga butuh perhatian. Ya. Gitu, dan kita memang harus menyiapkan ini gitu, karena bagaimanapun kita ini kan adalah generasi yang menerus akan estafet gitu. Ya. Kita sekarang umur kita nih Bang gitu ya, next anak-anak kita yang remaja ini akan menggantikan posisi kita gitu, kita akan menua gitu, itu udah kepastian kan gitu. Tapi PR-nya ini adalah sebuah gerakan yang kemudian menyiapkan generasi-generasi muda di Kabupaten Sumbawa ini untuk siap nanti menggantikan kita dengan posisi yang lebih baik gitu, tentunya gitu. Kak Puji, kalau melihat dinamika anak-anak remaja sekarang, yang saya lihat pribadi ya, mungkin nanti sore juga di sekitaran studio ini, itu banyak juga yang nongkrong, malam itu kadang suara motor digeber. Solusinya gimana ini Kak Puji? Dari perspektif psikolog. Psikolog. Nah, pertanyaannya sebelum melihat ini kenapa gitu. Jadi kami di psikolog gitu, terutama di profesi saya sebagai seorang psikolog klinis gitu, kita biasa melakukan asesmen gitu. Dari hasil kita mendampingi pasien saya di tempat praktek maupun pendampingan yang saya juga lakukan di beberapa Polres di Polda NTB gitu, saya banyak menemukan bahwa anak-anak yang dalam tanda kutip kita berpikir bahwa dia bermasalah ini, bahkan sampai ke dunia kriminal gitu, ternyata ada benang merah yang saya temukan di tahapan-tahapan awal kehidupannya mereka. Gitu. Apa itu? Kurangnya kasih sayang. Kembali ke situ lagi kan? Kembali, akhirnya akarnya ke situ lagi. Tujuan berdirinya berdirinya Korasa ini. Gitu. Jadi kita kepengen membantu kita untuk semuanya kita aware, sadar bahwa ternyata menjadi orang tua itu punya peran yang luar biasa. Dan ini juga menjadi penting untuk kita masyarakat Sumbawa ya. Gitu. Kenapa? Karena kan selama ini ambil contoh gini dah. Kita mempersiapkan pernikahan nih gitu. Kebanyakan kita ini kan fokus pada acara seremonial dengan budget yang luar biasa. Pernikahan yang luar biasa. Tapi kita lupa bahwa setelah akad nikah dan semua seremoni itu, ada tanggung jawab real yang harus kita hadapi. Menjadi pasangan saja nih, dua orang yang hidup bareng-bareng dengan berbagai macam background itu butuh proses untuk sama-sama saling paham gitu. Apalagi muncul nih anak, ya kan? Ada orang baru yang lahir. Nah pertanyaannya, kita saja sebagai pasangan udah siapkah kita? Sudahkah kita punya ilmu sebagai suami, ilmu sebagai istri gitu? Yang tadi ada satu pertanyaan malah yang menarik tuh dari audiens. Kenapa ya di kita, di tempat kita ini, kalau misalnya ada acara seremoni sebelum pernikahan itu, justru kalau misalnya ada persiapan pernikahan itu kebanyakan memang fokusnya ke pengantin perempuan. Nasihatnya macam-macam sampai ada berhari-hari ujangan-ujangannya. Kenapa untuk perempuan? Kenapa untuk laki-laki tidak ada? Itu jadi salah satu pertanyaan tuh, salah satu audiens, dan kita bilang bahwa inilah budaya. Artinya kita juga bisa menciptakan budaya baru yang baik. Ya, bahwa persiapan pernikahan ini sekali lagi ini adalah sesuatu yang sangat serius gitu. Nggak bisa dalam tanda kutip hanya mengandalkan cinta. Ya kan gitu? Bener. Tapi ada hal yang kemudian harus kita pastikan bahwa cinta ini fondasinya. Tapi setelah itu kita akan berhadapan pada realitas, saling komunikasi, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah antar keluarga. Ini kan komunikasi semua larinya. Kompleks banget gitu. Dan ini yang kemudian kita salurkan lewat buku ini, bahwa begitu pentingnya komunikasi itu untuk kita semuanya. Yang memutuskan menikah, yang memutuskan punya anak begitu. Di situ ada berapa bab? Ini ada cukup banyak bab ya. Ini ada berapa bab ya? Ini ada 8 bab. Ada 8 bab. Ya, ada 8 bab. Jadi nanti buat audiens semuanya yang kepengen buku ini, silakan aja DM ke Instagramnya Korasa ya. Kita akan kasih gratis buat semua audiens yang kemudian menonton podcast ini. Ini ada 8 bab dan ini yang menariknya Bang. Jadi buku ini nih gitu, kita buat versi dengan banyak gambar. Animasi. Tulisannya sedikit. Ya, gitu ya. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk kita belajar bahwa kita kan biasanya nih butuh visualisasi ya Bang, tentang apa yang kemudian terjadi, bagaimana pola konflik macam-macam. Nah, ini semua kita sajikan dalam bentuk gambar. Ada ilustrasinya. Jadi tidak hanya tulisan-tulisan teorinya. Sehingga kita belajar paham, gitu. Dan nanti anytime nih buat para audiens semuanya, kita juga nerima tanya jawab gitu ya, Kafa ya. Kita terima diskusi nanti via DM gitu. Baik. Ada saya permintaan khusus. Apakah ini juga nanti akan disebar di sekolah-sekolah, terutama SMA?
Oke. derajat. Gimana, Kak Kak? Di Pai? remaja banyak di sana kan. Sasarannya aku rasa kan Iya, itu ya. iya. Gimana Iya. itu? Tadi ke depan? sebelum Kak Puji yang melanjutkan ya, tadi yang saya perhatikan juga ada antusiasme dari seorang yang ikut tadi Iya, program iya. Bina Rasa. Harusnya ini diberikan saat MPLS, kata beliau seperti Oke, itu. MPLS. Karena ini adalah hal yang setiap remaja dan juga orang tua dari remaja tersebut harus ketahui gitu. Iya. Jadi sepertinya memang kita ingin peluasannya juga untuk melibatkan Iya. OSIS-OSIS dari sekolah-sekolah, terutama SMP dan SMA yang ada di Sumbawa Sumbawa, ini, untuk bisa mengadaptasi modul ini terhadap pendidikan mereka gitu. Oke. Hmm. Kalau tambahan. mahasiswa relevan nggak membaca buku ini? Semester awal lah kira-kira gitu. Untuk buku ini tadi kami targetkan kepada anak-anak di Anak-anak umur sekolah. 11 sampai Oke, 19 tahun yang sedang ada di masa pubertas mereka, yang sedang lagi benar-benar explore dunia, ingin Iya. tahu apa sih sebenarnya jati diri mereka, Iya. apa sih tujuan hidup mereka, seperti itu. Oke. Masih labil gitu ya. Iya. Dan insya Allah nih ini nih project Korasa selanjutnya ya gitu. Ini kan ada banyak masalah remaja gitu. Kita memang ada niatan juga untuk bagaimana nanti ada seriesnya. Jadi kalau ini kan versi untuk orang tua nih, Iya. bagaimana mereka memahami remaja mereka gitu. Oke, ini Nanti untuk orang tua Iya, ya? ini untuk orang tua. Jadi nanti akan ada insya Allah versi untuk Remajanya. remaja itu sendiri. Jadi kita akan pecah-pecah dia. Misalnya remaja sekarang berhadapan dengan apa sih? Misalnya tadi penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas. Ini kita akan buat nih setiap masalah itu akan jadi satu bacaan tersendiri gitu yang nantinya insya Allah juga kami dalam konteks soft copy tadi kami bisa bagikan ke masyarakat gitu. Baik, ini diskusi yang sangat produktif hari ini. Terima kasih Kak Puji Sama-sama. sudah meluangkan ide, gagasan dan waktunya mampir ke studio Liputan Sumbawa. Kak Faiza, makasih ya, Ya, terima sudah datang kasih lagi. sudah mengundang lagi. Kayaknya Kak Faiza rindu lah ruangan ini. Kayaknya datang lagi di Iya, iya. tengah Amin. hiruk pikuk kesibukannya gitu. Baik, sahabat cerdas Liputan Sumbawa, itu tadi perbincangan kami dengan Kak Puji, psikolog dari Universitas Mataram yang konsen terhadap psikologi anak-anak remaja khususnya dan orang tua pada umumnya. Ada Kak Faiza dari Ketua Korasa. Nah, Kak Faiza makasih ya. Terima Kak kasih, Puji sekali lagi. Bapak. Sama-sama. Terima kasih sahabat cerdas Liputan Sumbawa. Tapi sebelum kita closing, saya ingin dengar closing statement dari Anda berdua. Oke. Kak Faiza dulu. Aku sendiri sebagai remaja sangat amat berharap bahwa buku ini bisa membawa perubahan, karena aku sendiri juga pernah merasakan adanya konflik karena tidak seimbangnya komunis komunikasi antara remaja dan orang tua sendiri, itu bisa membawa diri kita sendiri dan orang tua itu ke ke fase yang jauh lebih berat ya jika tidak ditangani seperti itu. Oke. Kak Dan Puji? saya mungkin mewakili kita para orang tua gitu untuk belajar memahami lewat buku ini, kita belajar memahami apa sih sebenarnya yang dialami oleh remaja kita gitu. Dengan perubahan hormonalnya, dengan kemudian faktor lingkungan yang semakin kompleks gitu ya. Kemudian faktor tugas-tugas sosial yang semakin macam-macam gitu ya. Dengan kompleksitas tadi ada sosial media dan lain-lain. Dan menjadi remaja sekarang tentu tidak semudah waktu kita dulu sebagai remaja, sehingga tantangannya juga berbeda. Dan tugas kita sekali lagi adalah belajar memahami dunia mereka, karena kalau kita udah paham, kita bisa terkoneksi dan kita bisa berkomunikasi dengan baik. Semoga kita semua sama-sama mau belajar, sama-sama mau menurunkan sedikit ego kita dan memahami satu sama lain. Iya, itu sih harapan aku. Oke, baik. Terima kasih dua narasumber hebat saya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.